Ya, beginilah kondisi ruang kerja Babu Jerman di rumah. Jadi pulang kerja dari rumah sakit, langsung berhadapan dengan pemandangan ini. Bayangkan. Tes. Sambil petin baju, sambil ngobrol. Ini tumpukan baju. Saya udah kasih lihat tadi ya, tumpukan baju saya. Jadi habis liburan bukan berarti santai, langsung ngebabu, dan selesai ngebabu di rumah sakit, lanjut ngebabu di rumah ya. Oke, jadi kemarin saya kan bawa anak ya 3 ke dokter gigi. Di situ ada majalah sambil nungguin untuk perawatan giginya ya, dibersihin gitu. Satu anak itu setengah jam paling sedikit. Jadi setengah jam lebih lah gitu. Jadi 3 anak itu hampir 2 jam. Terus sebenarnya saya nggak mau nungguin doang gitu ya, pengen sambil ke perpustakaan terus belanja gitu. Jadi saya bilang sama dokternya, bisa nggak ditinggal, tapi katanya ya tunggu dulu, masih mau ngomong sama orang tua gitu kan. Oke lah, akhirnya saya nunggu sejaman. Terus sudah itu saya tinggal sebentar buat belanja dan ke perpustakaan. Kerasa ya kalau anak itu banyak kegiatan, banyak untungnya ya anak saya nggak banyak ya kegiatannya. Jadi banyak orang tua yang anaknya tuh nanti les ini, les itu, les ini, les itu kan. Kalau punya sopir pribadi atau anaknya bisa jalan sendiri gitu ya, mending gitu kan. Tapi kalau emaknya yang harus nganter ke sana sini itu bener-bener Terus saya sambil nunggu di dokter gigi itu, saya ada majalah kan, terus baca tentang itu masalah ibu rumah tangga yang kebanyakan ini kayaknya posisinya nggak enak banget ya. kebanyakan kerjaan gitu ya. Jadi namanya mental apa namanya, overload gitu ya, kebanyakan beban kerja gitu. Tapi memang ya zaman sekarang beda kali sama zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin nggak gampang sekarang. Kalau sekarang kan kayak kerjaan rumah tangga tuh ada mesin gitu ya. Kalau dulu kan habis waktu buat nyuci doang, nyuci pakai tangan gitu, masak gitu kan. Kalau zaman sekarang mungkin ibu-ibu zaman sekarang banyak yang nggak mau menghabiskan waktu berjam-jam di dapur gitu kan, lebih beda gitu. Tapi mungkin ngabisin waktunya mungkin bantu perekonomian keluarga kerja atau nganter anak sana sini gitu kan, karena nggak ada sopir pribadi. Bersyukurlah yang punya sopir pribadi ya. Saya pernah lihat gitu orang yang punya sopir pribadi, anaknya diantar sana sini. Jadi sangat-sangat meringankan gitu ya. Kalau zaman sekarang di Jerman, saya lihat teman saya anaknya 1, tapi lesnya banyak banget gitu. Jadi ya sibuk gitu kan, emaknya tuh harus ngantar ke sini, ngantar ke sana. Untungnya anak saya nggak ikutin les gitu. Ada satu yang ikut kegiatan bola gitu ya, ada latihannya, ada pertandingannya. Aduh, jadwalnya saya udah cancel aja di aplikasi gitu ya. Karena kalau saya harus ngikutin semua, buset, dah habis waktu. Udah bener-bener pulang kerja langsung cus nganter ke sana sini, nggak sanggup deh ya. Belum lagi kerjaan di rumah kayak cucian ini terbengkalai, siapa yang ngerjain? Nggak mungkin kan jalan sendiri ke lemari gitu ya. Anak-anak nggak bisa lah seperti yang kita mau gitu ya. Kalau dulu sih saya sih kayaknya nggak pusing gitu ya, orang tua urusan baju ya udah gitu kan. Anak zaman dulu beda kali ya, anak zaman sekarang anak saya bisa sih beresin baju, cuma beresin asal-asalan gitu. Makanya ya kalau mau bener-bener beres ya saya harus turun tangan gitu. Terus balik lagi ke masalah mental overload ya. Kalau kita udah merasa kayak apa namanya ya, kurang sabar lagi, sering marah-marah, mungkin itu tanda-tandanya kita udah kelebihan beban mental gitu ya, udah
udah harus mengantisipasi atau cari solusi supaya kita nggak burn out ya. Dan liburan bukan cuma satu-satunya cara, maksud saya ya, ada cara-cara lain yang mungkin sekadar melewatkan waktu 1-2 jam nongkrong sama teman-teman gitu, itu juga udah sesuatu yang bikin kita semangat lagi untuk kembali beraktivitas gitu sesudah kita mengalami banyak beban pekerjaan. Pokoknya jangan lupa menghabiskan waktu sama orang-orang yang bikin kita kembali bersemangat gitu ya. Saya berharap minggu depan bisa kumpul lagi sama teman-teman gitu ya, bisa sedikit beda sih ya kalau sama teman-teman kan, kita kumpul-kumpul itu kayak baterai yang di-charge ulang gitu kan. Itu kita perlu loh, kayaknya kita kerja terus, tapi lama-lama kayak apa ya, kayak baterai yang low bat gitu ya, karena kelebihan beban. Aduh, saya nggak enak banget posisinya di sini ya. Oke, saya sambil ngelipetin baju karena akhir pekan ini, weekend ini saya harus kerja, jadi bakalan gak kepegang kalau saya nggak kerjain sekarang. Jadi saya sekarang mau lipetin baju, beresin baju dulu sebelum saya beristirahat karena besok pagi saya harus kerja. Dan selamat beraktivitas di akhir pekan, mudah-mudahan kalian bisa menikmati akhir pekan yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang spesial yang bikin kalian semangat. Dan ya, saya sudah menghubungi ya yang kemarin menang giveaway. Saya salut ya sama teman-teman yang bisa sering-sering bikin giveaway. Kayaknya saya nyobain ini pertama kali dan rada-rada ribet ya, walaupun saya nggak banyak ya yang ikutan, terus ya pemenangnya juga nggak terlalu banyak. Tapi kebayang gitu kalau yang banyak kan harus ngehubungin satu-satu. Kadang-kadang yang menang aja nggak ngeh gitu kalau dia menang, karena dia nggak lihat gitu kan. Dan akhirnya harus dihubungin gitu kan, harus kejar gitu, karena saya merasa punya utang gitu kan. Kebayang kalau yang banyak gitu ya hubungin satu-satu, apalagi HP saya masih error, jadi susah banget kalau saya mau ngetik-ketik gitu ya. Jadi belum bisa banyak-banyak komentar waktu saya berkunjung. Kadang-kadang saya berkunjung ya ke teman-teman, videonya saya tonton, tapi kalau komen kadang-kadang saya cuma bisa kasih simbol-simbol karena saya nggak bisa ngetik di HP saya ini. Doain aja semoga HP-nya kembali sembuh seperti sedia kala, bisa diketik-ketik lagi. Dan bikin video juga rada-rada ribet gitu ya, saya nggak bisa bikin video yang bagus kayak teman-teman lain karena saya punya fasilitas HP terbatas gitu ya. Dan ya mungkin sampai di sini dulu videonya, sampai ketemu di video berikutnya ya.